Jadi kami sekelompok. Sini kami dapat tugas dari MK bahan ajar cetak Bu. Disuruh mewawancarai guru matematika tentang buku cetak. Nah di sini ada sedikit pertanyaan nih Bu, ya izin bertanya. Bahan ajar apa yang digunakan dalam pembelajaran matematika Ibu? Oh, kalau di sini kan ibu kan ngajar ini ya apa namanya 2 rombel, jadi ada yang kelas 7 ada yang kelas 8. Nah, rata-rata kalau di sini bukunya itu pakai buku yang dari Kemendikbud. Nah, sama ada buku tambahan mungkin dari buku yang Erlangga, nanti saya tunjukin ya, ada di ini. Nah, terus kalau misalkan kan kita namanya matematika, matematika itu kan biasanya banyak ya, maksudnya sumber-sumbernya kita belajar. Nah, itu juga ada beberapa kayak apa ya namanya bahan ajar lain kayak gitu loh Mbak. Misal dari internet apa-apa, nah itu ada. Tapi kalau buku pegangan itu yang dari Kemendikbud. Ada 2 bukunya, untuk kelas 7 ada 2 buku, nanti saya tunjukin, ada 2 buku. Terus yang kalau kelas 8 itu cuma 1. Jadi yang dipakai anak dan yang dipakai guru itu sama. Tapi kalau yang kelas 7 dipakai guru sama dipakai murid beda ya Bu? Sama juga, sama. Cuman di kelas 7 itu ada 2, ada yang satu yang dari Erlangga, yang satu yang buku Kemendikbud. Untuk materinya sama ya Bu isinya? Untuk bahan isi materinya? Kalau isi materinya itu tetap pakai dari Kemendikbud. Nah, kadang kan kita butuh kan materi, maksudnya misal di buku ini kurang lengkap, nah kita tambahin pakai buku satu lagi kayak gitu. Jadi pakai buku. Iya. Tapi untuk yang kelas 8 hanya 1. Iya, pakai buku dari Kemendikbud. Yang kedua, apakah bahan ajar tersebut merupakan sumber utama atau pendamping? Berarti kalau yang 8 tadi utama ya Bu. Yang 7 yang utama berarti yang dari Kemendikbud. Iya. Yang Erlangga tadi yang untuk cadangan kalau kurang yang di Kemendikbud. Apa pertimbangan dalam memilih bahan ajar tersebut Bu? Kalau misalkan pertimbangannya tuh ya, kalau misalkan kalau yang kelas 7 ya, kalau misalkan materinya lebih lengkap di Erlangga ya pakai yang Erlangga, kalau misalkan enggak ya pakai yang Kemendikbud tetap. Kalau misalkan pertimbangan yang lain sih memang udah dari sekolah ditentukan pakai buku itu gitu. Jadi Ibu untuk awal pakai yang Kemendikbud dulu, nanti untuk tambahan Erlangga. Tetap yang diutamain yang Kemendikbud. Apakah bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku? Kan kalau sekarang itu masih merdeka ya. Nah, itu kan kalau misalkan merdeka itu apa ya namanya, pembelajarannya tuh lebih kayak sebenarnya lebih fleksibel kayak dulu kan kayak gitu. Nah, itu ya sesuai karena itu udah dirancang sesuai dengan kurikulum merdeka gitu. Coba ya, nanti saya tunjukin, coba. Iya Bu. Nah, ini yang kelas 7. Nah, ini yang kelas 7 kami pakai yang ini, yang utama. Jadi kami ngikutin babnya itu berdasarkan yang di sini nih. Nah, terus yang ini buku apa namanya tambahan ini kan buku dari Erlangga kan. Nah, dari Erlangga ini sebagai tambahan kalau misalkan apa namanya soalnya mungkin butuh latihan yang lebih dalam, ini biasanya pakai ini. Kayak misalkan di sini kan yang materi ini saya lagi ngajar tuh di kelas 7 tentang ini. Nah, apa namanya? Melukis garis sudut dan bangun datar. Nah, kalau di sini kan kurang lengkap ya materinya. Nah, bisa diambilkan dari sebelah sini. Sebenarnya kalau namanya materi itu kan kalau bahan ajar itu ya tergantung kita sendiri ya, ambilnya dari mana. Yang penting lengkap disampaikan ke murid itu secara penting. Tapi tadi kita juga sempat wawancara muridnya Bu. Untuk pegangan yang murid yang ini ya Bu, yang susah pegangannya. Enggak, ada juga yang ini. Yang ini tadi yang soalnya kami tadi lihat buku cetak mereka yang ini. Tadi katanya apa? Gantian ya? Enggak boleh dibawa pulang tapi enggak untuk tetap enggak satu. Jadi tuh gantian per kelas. Mas berapa itu? Katanya bukunya itu memang dari sekolah dipinjam. Iya, tapi ya sepi yang ini ya Bu? Enggak, kalau kelas kan saya ngajarin kelas 7 itu berapa kelas ya. Nah, itu pakai ini dan ini, mereka ada semua.
C. 7 berapa? C. Hah? Yang di dekat BK ini. Yang dekat BK ini. 73. Iya, 73. 73. Oh. Tadi mereka nunjukin ada buku yang ini. bagian buku, ada yang Oh enggak. iya, mungkin yang nggak kebagian soalnya yang diajar itu di kelas 7, 10, 7, 11 itu semuanya dapat. Jadi anak itu punya ini dan juga ini. Dua-duanya dapat. Nah mungkin yang kelas 73 ini mungkin kekurangan buku. Iya. Soalnya kalau misal proses pembagian buku itu kan ada kewenangannya. Terus kebetulan saya itu juga masih baru di sini. Iya, jadi saya ini beratnya kalau misalkan pengalaman ya belum ini ya, karena saya juga masih baru berapa bulan di sini kan. Jadi ini juga baru berapa bulan di sini, belum baru November baru iya baru ini baru November kemarin. Jadi ini aja tuh untuk proses pembagian buku nggak tahu. Tapi kalau misalkan yang kelas yang saya ajar sih bisa dua-duanya. Ibu juga pegangannya juga ini ya, Bu. Untuk kalau ibu ngajar untuk kelas 7, ibu berfokus di mana? Untuk mereka hanya pemahaman dalam kehidupan sehari-hari atau benar-benar berpatok dalam buku? Nah, ini ya kalau misalkan kan kalau saya ngajar itu gimana ya ngomongnya, di kelas 7 itu agak anaknya tuh butuh perhatian lebih. Nah mereka untuk fokus belajar aja tuh masih susah. Iya ya, masih susah, masih gimana ya, ibaratnya kita tuh harus pintar-pintar. Mereka tuh belum ada kesadaran untuk belajar, kayak misalkan mau nyatet aja mereka masih belum ya tahu. Ibaratnya kan mereka masih transisi ya dari SD terus kemudian ke SMP. Nah jadi mereka itu masih banyak mainnya. Nah biasanya tuh kadang kalau misalkan belajar lagi proses belajar kayak gitu, palingan dikasih ice breaking dan namanya anak-anak main kayak gitu aja sih, tapi nggak lebih ke kalau di kelas itu sih lebih kan kalau matematika itu kan sebenarnya ada biasanya setelah kita masuk teori ada nanti di bab terakhir ke aplikasi. Aplikasi mungkin ya situ aja, kayak misalkan kemarin materi perbandingan kan kita masih teorinya dulu, terus nanti baru diselipkan soal tentang kehidupan sehari-hari gitu. Tadi kami sempat wawancara siswa dan salah satu siswanya tuh bilang kalau mereka tuh sedikit sulit untuk memahami soal cerita karena katanya soal cerita itu kurang bisa dipahami secara langsung, Katanya kurang. Nah, dan terus katanya terus aku tanya gitu, gimana pendapat adek itu apa sih yang harus dilakukan atau pendapat adek aku masukkan untuk mungkin yuk katanya mungkin bisa diringkas. Dan menurut ibu gimana tentang soal cerita sendiri, Bu? Sebenarnya kalau soal cerita ini kan lebih ke literasi. Iya. Kalau soal matematika itu kan ada yang numerasi juga kan. Nah itu memang aplikasi dari soal cerita kemudian dibawa ke maaf ya, maaf Bu. Sampai mana? Nah kalau siswa kalau di sini itu rata-rata ya masih kayak kurang bisa kan itu kalau soal cerita itu kan bacaan, mereka itu sulit untuk membuat kalimat matematisnya, masih sulit. Jadi dari soal panjang itu intinya apa sih yang dia mau, kan bisa ditaruh apa yang namanya ditulis dalam bahasa kalimat matematis. Nah, tadi juga susah. Tadi ada siswa juga yang bilang kurang to the point katanya karena abangnya itu. Karena kalau misalnya soal cerita ya panjang, terus nanti mereka belum tahu mana ini kesimpulan itu yang mana gitu. Kayak sebenarnya susahnya di situ teman-teman nih. Kalau misalkan rumus suruh aplikasi gitu aja bisa, cuman kalau misalkan langsung ke soal cerita itu susah, karena ya itu siswa itu kadang kan nggak nangkep loh apa yang dia baca itu. Sebenarnya harus dibaca ulang kali baru bisa. Nah mungkin beberapa siswa ada yang anak-anak ya itu ada yang cepet nangkep lah ibaratnya itu, mereka juga pasti di rumah latihan kayak gitu ya bisa ngikutin. Dan kan ada beberapa siswa juga yang mungkin dia tuh untuk memahami aja tuh masih susah gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu kualitas isi materi dalam bahan ajar tersebut? Gimana kualitas isi materi?
ciri khas isi materi dalam bahan ajar tersebut. Kalau dari dua ini ya, Ada, ya. Untuk yang utama aja dulu. sama ini sebenarnya menurut saya kayak kurang, makanya butuh yang tambahan. Karena apa ya, kayak misalkan ya materi yang bangun datar ini ya. Menurut saya sih masih kurang to the point juga ininya, apa namanya, pertanyaan ininya tentang halaman berapa ya? 172 ya. Nah kayak gini ya nih, yang tentang nah ini kan tentang sudut kayak gitu ya, tentang sudut di sini itu lebih lengkap, jadi dia itu dikasih tahu juga yang tentang ini, yang tentang ini sifat-sifat sudut, penemuan sudut, tapi kalau di sini itu langsung kayak gitu. Nah terus kayak langsung melukis kayak gitu, sedangkan kan kita perlu belajar dasarnya dulu ya, Definisinya dulu. dasar-dasarnya. Nah kalau di sini ini kayak mana ya, materinya tuh lebih tersusun perinci kayak gitu loh, jadi lebih mudah yang ini. dipelajarinya tuh. Kalau misalkan langsung anak ini tuh yang kalau kelas 7 ini yang saya ini tuh yang saya ajar itu memang yang butuh perhatian khusus, jadi nggak bisa kalau misalkan langsung kayak gitu. Iya. Terus Harus dijelasin dari awal dulu. Iya. Pelan-pelan dulu. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya tetap balik lagi ya Bu, apakah terdapat kendala dalam penggunaannya di kelas? Jadi kembali lagi kurang lengkap tadi ya Bu. Kadangan siswa itu kan kalau ada yang 2 buku, nah kadangan itu ada yang cuma bawa 1 nih, jadi mereka itu kadang dibilang malas gitu loh. Ada siswa yang namanya siswa ada yang dia bawa semuanya, Iya. ada yang dia itu ditinggal, jadi mas aku ini pakai ini aja lah gitu. Sedangkan kadangan kan kalau matematika itu belajarnya kadangan pakai buku ini, kadangan pakai buku ini. Iya. Harusnya kan harus dibawa dua-duanya, tapi kata mereka berat. Iya, karena besar-besar juga. Ya kadang jadi cuma dibawa 1 ya Bu. Terus bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar tersebut Ibu? Mungkin yang utama dulu aja ya, karena yang itu kan pegangan tambahan. Respon siswanya bagaimana Ibu? Sebenarnya kalau misalkan responnya ya namanya siswa namanya buku kayak gitu. Iya. Gimana maksudnya respon itu yang Apakah mereka respon itu apa ya maksudnya tuh gini Bu, kalau misalnya ibu masuk kelas memaparkan materi, gimana respon siswa itu langsung paham atau ibu harus mengulang lagi atau kalau misalkan pas memaparkan materi ya. Jadi kalau ini ya, kalau ada kan saya ada model yang di kelas 8 dan kelas 7. Nah, beda banget sifat antara kelas 8 sama kelas 7. Nah di kelas 8 itu saya ngajarin satu langsung paham, sekali langsung paham. Nah tapi kalau kan ada di kelas 7 itu yang butuh perhatian, jadi nggak bisa nih ngasih contoh cuma 1. Ngasih contoh itu 2, 3 baru mereka tuh gitu. Kadang kan mereka kalau diubah dikit aja mereka tuh udah bingung. Cuman yang apa ya, kayaknya mereka tuh belum terlalu paham. Tapi kalau misalnya gitu, tapi kalau misalnya masih ngajar suruh ngajar suruh latihan diubah dikit sebenarnya gitu. Mereka udah bingung lagi, nanya lagi terus gimana gitu. Jadi mungkin sebenarnya itu siswa itu ada bakatnya masing-masing. Iya. Cuman ada yang memang berbakat tentang buku, ada yang hanya bakat ya ini. Ya, dibilang lagi. Lalu selanjutnya, ya ini juga sebenarnya masih termasuk ya. Apakah Ibu menambahkan sumber belajar lain? tadi juga ada siswa tuh bilang katanya dengan bantuan AI. Bagaimana pendapat ibu kalau misalnya siswa menggunakan AI? Kalau saya itu coba deh perhatikan, kalau misalkan kita siswa itu biasanya ngerjain PR pakai AI, kelihatan loh, itu sangat-sangat terlihat kalau dia itu mengerjakan dengan caranya sendiri atau dengan AI.
sebenarnya nggak masalah ya AI itu, karena kita ya namanya zaman itu nggak bisa apa ya, nggak mau banget enggak, ya pasti boleh, nggak apa nggak masalah sebenarnya. Cuman nah, ketika mereka itu apa namanya cuman nyalin ibaratnya nggak dipahami tanpa dipahami, itu yang salah ya. Biasanya kalau mereka itu pakai AI kan itu kelihatan dari biasanya saya suruh jelasin ke depan, jadi mereka apa namanya kalau misalkan mereka tahu, mereka ngerti apa yang dia tulis, berarti dia menulis sambil memahami. Tapi kalau mereka apa namanya tulisannya sendiri aja nggak paham, oh berarti mereka cuma hanya membantu ya. Ibu kalau di kelas suka ngasih video YouTube atau yang lainnya nggak, Bu? Kalau yang di kelas yang lain itu kan belum ada infokus yang saya ngajarin. Kalau di itu saya itu pernah ngajarin pakai aplikasi web apa ya namanya, yang untuk mengukur sudut itu ada apa namanya web Drama, bukan apa GeoGebra. bukan GeoGebra apa ya apa ya nama web ini saya pernah pakai itu di kelas 7-10 apa ya namanya saya lupa. Nanti lah saya kasih tahu ya, saya lupa namanya ininya apa ya, Intinya web. Polipet. Oh iya iya, saya pakai ini juga sebenarnya ya gitu lah. Untuk YouTube, video YouTube atau yang lain enggak, Ibu? Untuk video YouTube itu soalnya yang bisa itu cuma kelas nih, jadi kalau misalkan apa namanya ini sih belum ya menggunakan YouTube, tapi kalau misalkan media interaktif itu pakai, cuma kalau menayangkan video sih belum. Ini Bu, selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan bahan ajar tersebut menurut Ibu? Kekurangan dan kelebihan Dari dua buku ini. dari yang pertama dulu aja. Kalau yang pertama ya tadi ya mungkin kurang Kurang lengkap sih, kayak langsung apa ya namanya tuh, mungkin soal latihannya tuh bisa lebih diperbanyak, terus lebih bervariasi kayak gitu ya. Terus materinya tuh apa namanya jadi lebih kayak mana ya, kurang terperinci gitu loh, kurang terperinci. Nah kalau yang lengkap itu yang di sini. Nah kalau yang kelebihannya, cuman kalau misalkan yang di sini ini sebenarnya juga kelebihannya untuk yang utama. kalau yang di utama itu lebih ke dia itu tipe buku yang mengajak siswa untuk mencari pengetahuannya sendiri. Lebih ke apa ya namanya tuh yang menuntun siswa sebenarnya. Kalau yang ini kan to the point materi ya, kalau yang ini sih lebih kayak apa namanya kumer banget sih. Biar sisanya bisa menentukan sendiri. Bagus sih sebenarnya, buku bagus banget. Nah ya itu mungkin kurang ini aja, karena mungkin bisa ditambah Ya lebih Satu lagi, Bu, aku penasaran gimana sebagai ibu seorang guru matematika untuk memperkenalkan matematika itu seru kan? kalau untuk memperkenalkan matematika itu seru sebenarnya gini. Kalau misalkan matematika ngomongnya ya, matematika itu kan dari awal udah dijudge kalau dia itu beneran kan ya, beneran bukan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ketika kita masuk jangan sampai kita itu membuat siswa takut gitu. Udah pelajarannya takut, nanti sama gurunya juga takut. Nah kemudian yang kedua itu banyak sesekali dikasih game. biar seru. Karena kalau misalkan itu mereka itu kayak ya namanya siswa itu bosan ya, kadang bosan ya belajar rutinitas, tapi karena matematika itu kan sebenarnya itu butuh drill atau butuh latihan, siswa itu butuh latihan. Nah cuma ketika latihan terus menerus itu siswa tuh jadi bosan. Nah jadi dikasih game atau enggak mereka itu kalau yang
ngasih game aja sih sebenarnya. Intinya mah kita pinter-pinter kita kalau lihat suasananya anak ya, kalau misalkan anaknya ini udah kayak kelihatan bosan belajar, kita ngegame-nya tuh bukan yang gimana, kadang kan mereka itu suka kayak apa namanya dikasih reward, jadi kita tuh kayak ngasih kuis cepet-cepetan kayak gitu aja mereka udah senang. Jadi Ya, nanti kita seru. kasih reward kayak gitu. Izin bertanya lagi Bu, misalnya ini ada siswa yang nggak mengerjakan tugas itu ibu bagaimana menyikapinya? Kalau siswa nggak menang, jadi kalau Guru matematika kalau dilihatnya nih keraskan. jadi ini sebenarnya baru juga ya saya pelajari setelah saya mengajar benar-benar ngajar ya. Ini nih kadang siswa itu malas mengerjakan apa namanya PR, mengerjakan latihan. Nah kita sebagai guru itu harus konsisten apa, ketika ada tugas kita juga harus koreksi. Kan kadang kalau misalkan ada ya, kalau udah tugas-tugas itu nanti nggak dikoreksi. Nah saya itu selalu mengusahakan mengoreksi tugas siswa di apa namanya dikasih nilai kan, dikasih nilai, dan semua nilai itu yang udah saya koreksi dan saya masukkan ke daftar nilai. Nah ketika misalkan udah dapet 3 pertemuan aku, saya bacain ke siswanya, saya bacain kamu nih kurang nih ini karena nggak ngumpul ya gitu. Nah, jadi kalau siswa di sini saya kata-kata kalau misalnya dibacain itu miss mana aku kurang enggak ini enggak itu yang mana miss. Nah, mereka tuh nyusulin miss belum udah nyusulin miss. Nah terus kadang kalau misalkan cuma nyusulin itu kadang siswa itu juga masih ada yang apa ya namanya cuek bebek, yang penting ngumpulin aja. Nah caranya kalau misalkan kita lagi terdesak kayak gitu, kita hitung nih apa namanya siapa yang enggak ngerjain PR. Misalkan ada orang mau ngumpulin ya, terus kita ngomong aja gini, kumpulin di meja sekarang ya, kalau miss hitung sampai 5, kalau kamu nggak ngumpul nilai kamu kosong. Jadi lagi aku sudah ibu pakai HP ini. bener-bener nah thank you ya. Makasih Bu. Terima kasih ya. Gitu aja Bu. Pertanyaannya. Makasih Makasih banyak ya Bu.